Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan pembahasan urgensi ilmu ini sangat menarik. Kenapa? Karena urgensinya adalah suatu kepentingan. Jadi kepentingan di mana sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustaz Suban bahwa ada ilmu dunia dan ada ilmu akhirat. Saya hanya mau mengutip salah satu dari Imam Al-Ghazali yang dalam bukunya, kalau saya tidak salah, Ihya'uluddin. Di dalam pembahasannya itu saya melihat pembagian ilmu itu yang harus kita pahami, yang mana dibagi dalam beberapa bagian seperti tadi disebutkan oleh Ustaz Suban, bahwa ada ilmu yang sifatnya muamalah. Muamalah ini adalah wajib, memang kita harus kejar ilmu itu. Kenapa? Karena ini terkait dengan kehidupan di dunia. Jadi semua hal yang terkait, mulai dari kita bangun sampai tidur, itu kita harus pahami, harus kita paham ilmunya. Yang biasa kita pelajari, kita dengar adalah fikih. Nah ini fikih, mulai fikih kita sholat dan seterusnya, itu telah diatur. Jadi ilmu ini adalah suatu tatanan atau metode yang secara sistematik yang diajarkan kepada kita agar kita bisa mengamalkan. Itu dari segi muamalah. Tapi dari penjelasan lainnya bahwa ada yang sifatnya mukasafah, kalau saya tidak salah, yaitu ilmu yang ilmu kebatinan, di mana saya pernah baca di surah Al-Kahfi, kalau saya tidak salah ayat 60 sampai 85, terkait dengan dialog Nabi Khidir ya dengan Nabi Musa. Terkait dengan singkat ceritanya itu bahwa dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa bertanya, ada 3 hal yang dia tanya. Kenapa kau lubangi kapalnya, padahal itu kapal orang miskin? Terus yang kedua, kenapa kau membunuh anak yang belia? Ini dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir di, kalau saya tidak salah Pak ya, mohon diluruskan, di surah Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 85. Assalamualaikum Terkait dengan dialog Nabi Khidir ya dengan Nabi Musa. Terkait dengan singkat ceritanya itu bahwa dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa bertanya, ada 3 hal yang dia tanya. Kenapa kau lubangi kapalnya, padahal itu kapal orang miskin? Terus yang kedua, kenapa kau membunuh anak yang belia? Ini dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir di, kalau saya tidak salah Pak ya, mohon diluruskan, di surah Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 85. Nah yang terakhir, kenapa kamu membantu memperbaiki rumah non muslim? Nah dari dialog ini, maka pada saat dialog itu Nabi Khidir bilang, kamu akan bosan ikut dengan saya. Nah disitulah diberi penjelasan bahwa setelah akhir, maka dijelaskan oleh Nabi Khidir, kenapa saya lubang kapalnya si miskin ini, karena di depan ada bajak laut yang akan merampas kapal itu, sehingga lebih bagus kalau ditenggelamkan. Terus yang kedua, kenapa dia membunuh anak belia itu? Karena anak belia ini adalah cikal bakal kafir. Jangan sampai dia membunuh dan mempengaruhi orang tuanya yang pada saat itu adalah taat. Sedang yang ketiga, kenapa dia membantu non muslim? Karena dia di bawah rumah non muslim ini ada anak yatim. Ada anak yatim yang soleh. Nah, sehingga itu mereka
membantu muslimin. Dari kesimpulannya ini, dari pembahasan Imam Al-Ghazali bahwa ada suatu ilmu juga, tapi tidak bisa dijadikan dasar karena dapat mengganggu kehidupan sosialnya kalau kita menjadikan dasar dalam kaidah yang seperti di fikih. Kenapa? Karena sifatnya penerawangan, hikmah. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ada dua yang terkait dengan ilmu tersebut. Tadi sudah disebutkan juga bahwa ada kifayah. Nah, kalau kifayah ini kalau sudah dilakukan oleh orang atau sekelompok, maka tidak wajiblah lagi orang lain gugur dengan sendirinya kewajiban itu sebagai karena ini kan fardu, ada fardu ain, memang wajib kita menuntut ilmu. Kenapa kita wajib? Manfaatnya adalah ini sebenarnya intinya bukan cuman dari segi keilmuan itu sendiri, tapi ini lebih mengarahkan kita untuk mengenal zatnya Allah. Dengan mentadaburi alam dengan ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa memang Allah itu ada dan esa dengan adanya ilmu itu. Ya, tadi sudah dijelaskan, saya kira jelas sekali bahwa kalau sudah ada menjadi dokter, maka seluruh umat tidak perlu jadi dokter semua. Nah, seperti itu. Tidak perlu semua ekonom karena sudah gugur. Dan sebagai kesimpulannya bahwa memang kita harus lebih banyak ke yang sifatnya akhirat. Jadi kesimpulan tadi ayat ini bahwa dengan Aji bahwa memang kita mau dapat dunia, mau dapat akhirat dan mau dapat kedua-duanya dengan ilmu pengetahuan. Terakhir terkait dengan ada pernah juga kisahnya Nabi waktu bersama sahabat ada pencuri. Jadi pencuri itu dilapor oleh sahabat ke Nabi bahwa ini ada mencuri. Nah, Nabi bilang bunuh. 3 kali lakukan bunuh. Kenapa? Ada hikmah di dalamnya bahwa ada ilmu memang yang ilmu batin istilahnya yang kita harus pelajari juga. Tapi itu ilmu itu adalah bersifat person. Tapi kita harus juga mempelajari hikmah karena ilmu ini bukan kita cari, kalau menurut saya bukan kita cari, tapi Allah memberikan ilmu itu hikmah. Jadi saya kira urgensi keilmuan ini memang kita harus pandang secara komprehensif. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja untuk di ilmu itu ada buku yang pernah saya baca, itu dikarang sama Murtada Mutahari. Kebetulan dia bahas masalah ilmu. Jadi sebelum kita masuk ke ilmunya perlu kita ketahui dulu epistemologinya. Ada yang namanya epistemologi, itu sumber-sumber pengetahuan, source of science. Jadi sumber-sumber pengetahuan. Dikatakan di buku itu ketika orang sumber pengetahuannya berkurang satu, maka berkuranglah satu ilmunya. Jadi sumber pengetahuan itu meliputi panca indera kita semuanya. Yang terakhir ada akal sama hati. Inilah yang mengambil keputusan nantinya. Jadi ilmu itu merupakan cahaya, ilmu itu suci, bersih. Jadi sumber pengetahuan yang tadi, mata, telinga semua dimintai pertanggungjawaban, dan memang itu yang harus bersih baru bisa masuk ilmu, Pak. Ketika mata kotor, telinga kotor, hati apalagi kotor, itu ilmu tidak bisa masuk, menolak jadinya. Karena yang suci tidak bisa bergabung sama yang tidak suci. Untuk menyangkut masalah cerita Al-Kahfi tadi, itu gambaran antara syariat sama hakikat, Pak. Jadi tidak akan ketemu orang syariat sama orang hakikat. Syariat dia bahasnya masalah fikih. Fikih tidak bakalan ketemu dengan hakikat. Karena fikih bahas masalah zohir. Sementara hakikat yang batin. Tidak bakalan ketemu, Pak. Makanya fikih itu selalu baku hantam sama orang tasawuf. Karena beda hukum. Ada hukum yang berbeda. Terus untuk masalah yang tadi disampaikan Ustadz ini, Ustadz Subhan, apalagi itu tadi saya lupa ya. Yang masalah kewajiban kita menuntut ilmu, karena semua ilmu kita nanti kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau menurut saya, memang betul-betul kita harus mengetahui ilmu itu.
Yang paling pertama fardu hifayah, ilmu itu ketauhidan Pak, ilmu ketauhidan yang paling pertama. Karena sempurnanya tauhid seseorang itu tercermin dari sempurnanya syahadatnya. Ketika tidak sempurna tauhidnya, syahadatnya tidak sempurna. Sekarang ilmu dari rukun Islam Pak. Yang pertama, rukun Islam pertama apa Pak? Mengucapkan kalimat syahadat. Ketika gugur kalimat syahadatnya, diterima tidak semuanya Pak?